Selamat siang Ibu. Kami ingin bertanya terkait kegiatan tadi itu seperti apa Pak jalannya? Mungkin bisa dijelaskan kegiatan itu tadi apa? Ya, baik, saya Dr. Hewan Nurlina Sakin, MKes, MH, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai siang hari ini di Kabupaten Toraja Utara adalah mensosialisasikan aturan-aturan di dalam pengendalian penyakit African Swine Fever yang sedang mewabah dan kebetulan juga sudah mewabah di Toraja Utara, untuk bagi semua stakeholder, pelaku perdagangan ternak babi, peternak yang ada di Toraja Utara, dan juga pihak pemerintah untuk bersama-sama mengendalikan wabah yang sedang terjadi. Dan kita perlu bersama, karena kalau sudah terjadi wabah di suatu wilayah, maka keluar dan masuk ke ternak ke wilayah tersebut sudah tidak diizinkan, tidak diperkenankan. Ini sudah pelarangan untuk mengendalikan virus yang sedang terjadi. Kalau untuk kabupaten di Sulawesi Selatan Bu, di kabupaten-kabupaten mana saja yang zona merah dan mungkin masih ada zona hijau, atau hampir semuanya sudah merambat Ibu, atau hanya di Toraja saja? Di Sulawesi Selatan ini ada 10 kabupaten kota yang ada populasi babi. Namun memang populasinya sedikit, paling banyak itu 75.000 ekor. Yang paling besar itu di dua Toraja ini, Tanah Toraja dan Toraja Utara, itu 700 ribuan ekor. Dan sudah ada 5 kabupaten kota yang positif, yaitu Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, kemudian Toraja, 2 Toraja ini sudah positif. Yang lainnya sisa 5 kabupaten itu masih aman. Dan 10 kabupaten kota ini di daerah utara ya. Utara, Sulawesi Selatan. Ya, dari hasil pertemuan tadi Ibu Kadis terhadap para pedagang tadi itu, apa ada kebijakan atau solusi yang diambil oleh langkah-langkah pemerintah? Saya kira sosialisasi ini adalah untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Ada surat edaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama gubernur, kemudian ada surat edaran dari Bupati Toraja Utara. Ini tinggal ditegakkan, untuk tinggal dilaksanakan. Jadi saya kira tidak ada lagi kesepakatan, tapi kita menjalankan aturan yang dimana aturan itu ditetapkan tentu berdasarkan dengan kajian teknis untuk mengendalikan penyakit di suatu wilayah tertular atau di mana suatu wilayah terkena wabah. Seperti itu. Kalau untuk Pak Kadis, tadi ada berapa perwakilan pedagang yang sempat hadir Pak? Itu ada sekitar 20-an tadi. 20-an. Nah, apakah tadi saya lihat ada mungkin perjanjian ya, atau MOU atau kesepakatan bersama? Nah, kalau terkait itu Pak, apakah semua pedagang ini menandatangani atau seperti apa Pak? Pada umumnya tadi itu tidak ada satupun yang mau menandatangani. Ya. Tapi kita sudah menegaskan tadi bahwa keputusan kita bahwa tidak ada lagi solusi lain selain melarang masuk dari manapun sumbernya, dari manapun asalnya babi tersebut. Berarti ke depan akan, setelah secara persuasif, sosialisasi, mungkin akan ada tindakan-tindakan preventif ke depan jika masih ada pedagang yang melanggar ya Pak, ke depan, atau seperti bagaimana? Seperti begitu. Jadi kita kan tadi sudah sepakat bahwa tidak ada lagi alasan untuk memasukkan atau mengeluarkan ternak babi dari wilayah Toraja Utara, gitu. Ya, terkait ini masalah ekonomi Pak, perputaran ekonomi di Kabupaten Toraja Utara. Apa sudah ada data dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan, terkait kerugian-kerugian yang dialami oleh para pedagang dan terhadap pemerintah sendiri? Dan saya pikirkan ini kerugian masyarakat pada umumnya. Kalau kita dari pedagang, saya pikir pedagang saya belum mengalami kerugian karena masih sementara juga memaksakan. Saya pikir kalau dari pihak masyarakat umum bahwa sudah sekian ribu yang mati ternaknya, kalau kita rata-ratakan saja 2 juta, kalau dari sekitar 7.000 yang sudah mati, itu sudah berapa miliar kerugian masyarakat. Dan perekonomian itu pasti akan terganggu, seperti begitu. Oh ya, terkait yang rekomendasi kemarin Pak Kadis, terkait itu, apakah khususnya di poin kelima terkait kandang karantina akan bagaimana itu? Ke depan kan ada beberapa 4 atau 5 poin yang di hasil pertemuan Satgas kemarin, apakah dari
Dinas Pertanian sudah Yep. menyampaikan ke Ibu Kadi sendiri atau seperti apa untuk ke depan? Ya, saya mendengarkan tapi belum menerima secara resmi kesepakatan yang terjadi kemarin dan tadi juga belum sempat, bahwa penggarisan itu adalah atau penetapan aturan itu bahwa bagaimana tidak masuk. Kalau misalnya ada ternak babi dari luar kemudian ada di pintu masuk, itu ada peluang untuk masuk. Ya, ini memang perlu betul-betul dicermati untuk setiap langkah pengendalian yang kita lakukan. Resiko harus semakin diminimalkan. Kalau diberikan kesempatan berada di sekitar wilayah kita, dia berada di wilayah mana? Apakah di wilayah kabupaten tetangga atau sudah masuk pengkarantinaan di wilayah kita? Nah, ini harus menjadi pertimbangan penuh bahwa kalau dia dikarantinakan di wilayah kita, apa kita bisa jaga 24 jam untuk tidak kemana-mana terus selama ada di situ? Maka yang paling efektif adalah pelaku perdagangan tidak mendatangkan dulu, karena saya yakin sebenarnya dengan edaran yang sudah diberikan dari bulan Februari dari provinsi dan kabupaten juga sudah menindaklanjuti dari bulan Maret, itu sebenarnya pelaku ini sudah memahami. Dengan pengalaman penyakit mulut dan kuku sebelumnya, pelaku perdagangan itu juga sudah memahami untuk tidak tergiur mendatangkan atau membeli ternak yang murah dari harga yang sewajarnya. Karena ternak yang tidak jauh dari harga sewajarnya tentu patut diduga mengandung suatu penyakit atau berasal dari suatu daerah yang sedang terjadi penyakit, apalagi kalau itu adalah wabah. Jadi sebenarnya pada prinsipnya saya kira masyarakat kita sebenarnya sudah sangat terbuka dengan informasi. Dengan teknologi informasi yang demikian bagus ini, demikian maju, informasi itu sebenarnya sudah masuk. Tapi ya seperti biasanya kita biasa mencari kesempatan, mungkin masih bisa. Nah, aturan harus ditegakkan demi kemaslahatan atau demi keselamatan lebih banyak lagi orang. Oke, terima kasih.